Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film dari Thailand berjudul Four King. Secara garis besar, film ini bercerita tentang konflik antar geng sekolah, tentang persahabatan, permusuhan, dan pencarian jati diri. Buat kalian yang masih di sekolah menengah, atau buat kalian yang ingin mengenang masa-masa itu, sepertinya film ini cocok untuk kalian. Seperti biasa, saya malas bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang pria bernama Billy sedang mengantar putrinya yang bernama Anne ke sekolah. Tampak hubungan Billy dan putrinya tidak begitu baik. Anne membenci ayahnya yang seorang pemabuk dan penampilannya yang seperti seorang preman. Anne terjebak di tengah tawuran antar anak SMK di depan sekolahnya. Billy yang melihat itu berusaha untuk menolongnya. Akan tetapi dia tidak bisa turun dari mobil karena terhalang oleh seorang pemotor. Saat Billy berhasil turun, kerusuhan sudah berhenti. Namun Anne terluka di kaki dan tak sadarkan diri. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Anne dijenguk oleh gurunya yang bernama Mood, yang dimana Mood adalah musuh Billy di SMA dulu. Di rumah, Billy melihat berita tawuran antar geng sekolah di TV. Tawuran yang menyebabkan kaki putrinya terluka. Billy mengatakan dia heran dengan anak sekolah sekarang karena mengisi waktu luang dengan hal yang negatif seperti tawuran. Tapi Anne mengatakan kalau mereka semua tidak ada bedanya dengan sang ayah, yang katanya dulu suka tawuran antar geng sekolah. Lalu scene film memperlihatkan kelas balik pada tahun 1995, di saat Billy masih SMK. Billy memiliki 4 orang sahabat yang bernama Da, Lupin, dan Oh. Mereka sama-sama bersekolah di SMK Intra. Hari itu Billy CS terlibat tawuran dengan geng dari SMK Seoul. Dari tawuran ini Billy mengalami luka bacok hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Untung saja keadaannya baik-baik saja setelah mendapat 9 jahitan. Tak lama Billy dibesuk oleh ibu dan ayah tirinya. Di sini terlihat kalau Billy sangat dibenci oleh ayah tirinya itu karena dia selalu membuat masalah. Lalu di sore harinya Da menjemput pacarnya yang bernama Alu. Di sini Alu memberitahu Da kalau dia hamil. Da sangat kaget mengetahui kenyataan itu. Namun dia berjanji akan bertanggung jawab dan dia meminta sang pacar untuk memberinya sedikit waktu untuk mencari solusi masalah mereka. Saat ingin mengantar Alu pulang, Da dikepung oleh geng musuh dari SMK Burokopan. Namun mereka memiliki peraturan dalam berkelahi. Tidak boleh menyerang kalau musuh sedang bersama wanita. Namun sempat terjadi ketegangan antara Da dan pemimpin geng yang bernama Pan. Di malam harinya Billy kembali terlibat pertikaian dengan ayah tirinya. Hingga akhirnya dia diusir. Sebelum pergi, ibu Billy meminta maaf dan memberinya sejumlah uang. Kemudian Billy tinggal di rumah Da. Dan kehadirannya disambut baik oleh Da dan ibunya. Di sini Da menceritakan tentang pacarnya yang tengah hamil kepada Billy. Akan tetapi Da masih belum berani memberitahu ibunya. Namun apapun yang terjadi, Da akan bertanggung jawab karena janin itu adalah darah dagingnya. Malam harinya geng Seoul menunggu Billy dan kawan-kawan di gang biasanya mereka nongkrong. Secara kebetulan seorang preman lokal lewat. Dia bernama Yat yang suka mencari gara-gara dengan geng sekolahan. Yat punya nyali karena ada pistol. Namun saat ingin melakukan penembakan, pistolnya malah macet. Dan sialnya lagi motornya juga mogok. Alhasil Yat berakhir dikeroyok habis-habisan. Di keesokan harinya, Da, Lupin, dan Billy sedang nongkrong di sebuah tempat minum. Tak lama dia mendapat surat dari seorang wanita yang menunggunya di sebuah gang. Lupin dengan begitu semangat menghampiri wanita itu. Namun ternyata itu hanyalah jebakan dari geng SMK Kanok. Lupin dipancing sampai ke sebuah jembatan.
Sedangkan Billy dan Da diserang oleh dua orang dari mereka. Untung saja mereka berdua berhasil mengelak. Setelah itu mereka berlari mencari Billy. Namun mereka datang terlambat. Alhasil Lupin pun terkena luka bacok di tangan. Keesokan harinya ketiga geng kembali terlibat tawuran. Geng Intra yang dipimpin oleh Billy, geng Sol dipimpin oleh Mud, dan geng Buranopan dipimpin oleh Pan. Akan tetapi di tengah baku hantam polisi datang. Sebagian dari mereka berhasil diamankan oleh polisi. Kemudian baju mereka dilepaskan, lalu dipaksa jongkok dan tangan di kepala. Di tengah itu Da dan Mud sepakat untuk mengecoh polisi dengan mencari gara-gara satu sama lain. Hingga kepala polisi menjadi kesal dan kemudian menyuruh keduanya bertarung satu lawan satu. Di saat semua polisi sedang lengah, saat itulah mereka melarikan diri. Sebagian besar siswa berhasil kabur, namun 3 orang tertangkap, di mana mereka salah satu dari perwakilan geng, Billy, Pan, dan John. Lalu mereka bertiga dikurung di dalam satu sel. Di sana Pan dan John terlibat adu mulut, saling memaki dan merendahkan geng masing-masing. Namun di sini Billy hanya diam saja. Tak lama ibu dan ayah tiri Billy datang ke kantor polisi. Kedatangan ayah tiri Billy bukan untuk menjamin kebebasannya, tapi untuk menuntut Billy karena sebelum pergi dari rumah, dia sempat mencuri kamera milik ayah tirinya itu. Alhasil Billy pun dipenjara lebih lama. Biasanya 3 orang dari geng musuh ini selalu baku hantam kalau ketemu. Tapi di dalam sel penjara mereka terkesan akur, tidur dalam sel yang sama dan makan di meja yang sama. Kemudian seorang murid yang juga ditahan karena tawuran datang memberitahu John, Billy, dan Pan kalau sipir di penjara itu sangat benci dengan siswa yang melakukan tawuran. Dan mereka tidak segan-segan untuk menghukum siapapun yang memulai keributan di sana. Tak lama datanglah Yat, preman lokal yang dipenjara karena perkelahian dengan murid sekolah. Dengan songongnya Yat berkata kalau dia dan gengnya akan menyerang mereka malam ini. Billy yang kesal mencoba untuk menyerang Yat, namun John melerainya. Karena akan jadi masalah besar jika sipir melihat mereka baku hantam. Mereka bertiga baru melakukan perlawanan di tempat mandi, namun sialnya mereka dipergoki oleh sipir penjara. Di sini Billy mengaku kalau dialah yang memulai perkelahian. Lalu John juga mengaku kalau dia juga terlibat. Di lain sisi Da berkunjung ke rumah pacarnya. Namun ayah Alu yang seorang polisi menentang keras hubungan mereka berdua. Dia tidak ingin sang anak berhubungan dengan seorang berandalan. Karena kesal Da pun akhirnya mengatakan kalau Alu sedang mengandung anaknya. Mendengar itu ayah Alu sangat marah dan menamparnya. Lalu dia mengusir Da dan menyuruh untuk menjauhi putrinya. Sedangkan Billy dan John dihukum oleh sipir penjara. Keduanya disuruh tengkurap lalu punggung mereka dipukul dengan pentungan. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Tidak hanya itu, besoknya juga dihukum membersihkan toilet. Di sini John dan Billy saling menyalahkan satu sama lain atas hukuman yang mereka terima. Lalu Pan datang, menawarkan bantuan membersihkan toilet tersebut. Hari demi hari mereka bertiga menjadi semakin dekat dan saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Lalu mereka bertiga berjanji untuk tidak adu jontos lagi jika keluar dari penjara nanti, dan lebih baik saling menghindar satu sama lain jika berpapasan. Singkat cerita, Billy pun bebas dari penjara. Dia dicenguk oleh Lupin dan ibunya. Ibu Billy memberikan uang untuk biaya menyelesaikan sekolahnya. Pada malam harinya, geng Intra dan geng Sol berada dalam satu gedung menonton konser musik. Sedangkan Alu berusaha menelpon Da, mengajaknya bertemu untuk mengatakan sesuatu. Namun Da sedang asik menonton konser dengan teman-temannya. Di tengah konser, geng Intra dan geng Sol terlibat kerusuhan. Mud kesal karena Lupin menghalangi pandangan mereka. Di sini John terpaksa ikut terlibat. Meskipun sebelumnya dia sudah berjanji tidak akan berkelahi lagi dengan Billy.
Dari perkelahian ini, seorang anggota Soul terluka parah di tangan Billy. Kejadian itu membuat Mood semakin dendam dengan geng Intra. Sepulang dari konser, Dam menelpon pacarnya dari telepon umum. Alu mengatakan kalau sang ayah akan memaksanya untuk aborsi. Mendengar itu, dia bergegas ke rumah sang pacar dan memaksa untuk masuk. Kebetulan seorang anggota Soul melihat mereka dan dia melapor kepada Mood. Mengetahui itu, Mood dan dua rekannya langsung meluncur ke sana. Sedangkan ayah Alu menodongkan pistol ke arah Da dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Akan tetapi Da tidak peduli dengan ancamannya. Dan ternyata Alu juga ingin melakukan aborsi itu dengan alasan takut anaknya tidak punya masa depan karena kedua orang tuanya yang masih sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Namun Da meminta agar Alu membatalkan niatnya dan berjanji akan bekerja keras untuk membesarkan anaknya nanti. Da bahkan memohon dengan berlutut, sampai-sampai Billy dan Lupin pun ikut kesal. Namun akhirnya mereka juga ikut berlutut, memohon agar ayah Alu mengubah keputusannya. Pada saat yang sama, geng Soul muncul. John yang melihat kejadian itu lantas menyuruh kedua rekannya membatalkan niat menyerang ketiga anggota geng Intra tersebut. Hingga akhirnya mereka pun pergi. Sedangkan ayah Alu akhirnya luluh dan membatalkan niatnya, tapi dengan satu syarat. Setelah Alu melahirkan, Da yang akan mengasuh anak itu dan dia harus memutuskan hubungannya dengan Alu. Singkat cerita, Da, Lupin, dan Billy pun lulus sekolah. Mereka bertiga tidak percaya akan lulus, mengingat semua kenakalan yang mereka lakukan sebelum ini. Saat mengantar Lupin mendaftar wajib militer, Billy bertemu dengan Yat yang sudah keluar dari penjara. Di sini Yat kembali mencari gara-gara dengan mengejek gengnya. Namun kali ini Billy tidak menghiraukannya. Di malam harinya, Billy dan kedua rekannya minum di sebuah tempat. Di sini Mood bertanya kepada John tentang pengalamannya satu sel dengan Billy. John mengaku kalau dia memang pernah dekat dengan Billy di penjara. Namun di luar mereka berdua masih tetap bermusuhan. John tidak mau bercerita kepada Mood tentang janjinya kepada Billy kalau mereka tidak akan berkelahi lagi. Tak lama Billy juga datang ke tempat itu untuk merayakan wajib militer Lupin. Suasana menjadi sedikit tegak karena kedua geng musuh berada di tempat yang sama. Untuk mencairkan suasana, Billy mendatangi meja John dan meminta untuk bergabung. John tampak tidak masalah. Namun Mood malah menyuruh Billy menyiapkan minuman untuknya. Jika Billy ingin bergabung satu meja dengan mereka, Billy rela merendahkan dirinya untuk mengakhiri permusuhan antar kedua geng ini. Oh kemudian pamit untuk menjemput Da. Pada saat yang sama, Yat dan rekannya mencari anggota geng Intra untuk melakukan penyerangan. Mood yang sudah mulai mabuk kesal karena lagunya diganti oleh Lupin dan Billy. Dan dia berniat ingin menyerang Billy. John berusaha menghalanginya namun gagal. Dan Mood berhasil membacok tangan Billy. Di tengah itu Yat pun muncul dan menembak mereka semua. Di sini Yat merasa bangga bisa mengalahkan anggota terkuat dari dua geng sekaligus. Lalu Yat mengganti peluru tumpul dengan peluru yang tajam. Dan di saat dia ingin menembak, Da muncul dan menyerangnya dengan golok. Akan tetapi Yat membalas dengan balik menembaknya. Alhasil Da pun tewas di tempat. Billy, Lupin, dan Oh sangat terpukul atas kematian sahabatnya itu. Sementara Yat dihukum penjara. Di depan pemakaman Da, Billy berjanji akan menjaga anaknya dengan baik. Ternyata Anne bukanlah anak kandung Billy, tapi anak Da yang Billy adopsi dari umur 5 tahun sejak ibu Da meninggal dunia. Kembali ke masa kini, Billy, Lupin, dan juga Mood minum bersama sambil mengenang masa lalu. Di sini Mood minta maaf kepada Billy atas permusuhan yang terjadi di antara mereka di masa lalu. Dan alasan Mood menjadi seorang guru agar dia bisa memberi pencerahan kepada para siswa tentang dampak buruk dari aksi tawuran. Tak lama berselang Anne pulang dan melihat gurunya minum dengan sang ayah. Dan seperti biasa, Anne selalu menyalahkan ayahnya. Lalu Mood masuk dan berusaha menasehati Anne agar memperlakukan ayahnya dengan baik.
Ternyata Anne menyalahkan Billy atas kematian ayah kandungnya. Walaupun begitu, Anne tetap berterima kasih karena Billy telah menjaganya sedari kecil. Tapi di satu sisi Anne merasa kalau Billy tidak tulus menyayanginya, melainkan cuma sekedar tanggung jawab karena rasa bersalahnya atas kematian Das sahabatnya. Mendengar semua unek-unek dari Anne yang dia pendam selama ini, Billy pun meminta maaf dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.